Sejak zaman dahulu, tanda tangan sudah umum digunakan sebagai bukti autentikasi dokumen cetak atau dokumen kertas. Misalnya, contoh pada surat itu akan diberi tanda tangan di bawahnya. Keberadaan tanda tangan pada dokumen cetak ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda tangan adalah bukti yang otentik. Jadi, jika sebuah dokumen ditandatangani, maka dokumen itu asli. Yang kedua, tanda tangan tidak dapat dilupakan. Umumnya, tanda tangan itu selalu khas pada setiap orang. Yang ketiga, tanda tangan tidak dapat dipindah untuk digunakan ulang. Yang keempat, dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah. Misalnya, pada surat perjanjian atau kontrak, kedua pihak itu melakukan tanda tangan pada bagian akhir proses perjanjian atau kontrak. Biasanya, yang melakukan tanda tangan ini berarti sudah menyetujui isinya. Setelah ditandatangani, poin-poin yang ada di kontrak itu tidak dapat diubah lagi. Yang terakhir yaitu tanda tangan tidak dapat disangkal. Jika seseorang memberikan tanda tangan pada dokumen, maka apabila suatu hari dia menyangkal bahwa dia tidak pernah membuat surat itu, maka tanda tangannya bisa menjadi bukti anti penyangkalan bahwa dia telah melakukan kebohongan. Selanjutnya yaitu fungsi tanda tangan pada dokumen kertas juga diterapkan untuk autentikasi pada data digital, yaitu seperti pesan atau dokumen elektronik. Tanda tangan digital bukanlah tulisan tanda tangan yang didigitalisasi atau dengan cara dipindah atau difoto. Tanda tangan digital atau digital signature adalah nilai kriptografis yang tergantung pada isi pesan dan kunci. Tanda tangan pada dokumen cetak selalu sama, apapun isi dokumennya. Tanda tangan digital selalu berbeda-beda antara satu dokumen dengan dokumen lain. Selanjutnya yaitu terdapat dua cara untuk menandatangani pesan. Yang pertama dengan mengekskripsi pesan, yaitu proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat didekodekan oleh penerima dengan kunci deskripsi yang benar. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi percakapan dari pihak yang tidak berwenang, seperti peretas dan lain sebagainya. Yang kedua itu dengan menggunakan kombinasi fungsi hash atau hash function dan kriptografi kunci publik. Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah data masukan dengan ukuran apapun menjadi keluaran dengan ukuran tetap. Yang dimaksud dengan keluaran di sini adalah hash yang merupakan representasi unik dari data masukan. Selanjutnya yaitu penandatanganan dengan cara mengekskripsi pesan. Yang pertama, dengan menggunakan kriptografi simetri. Pesan yang dieskripsi dengan algoritma simetri sudah memberikan solusi untuk autentikasi pengirim, karena kunci simetri hanya diketahui oleh pengirim dan penerima saja. Namun, cara ini tidak menyediakan mekanisme untuk anti penyangkalan. Nah, agar dapat mengatasi masalah penyangkalan tersebut, maka diperlukan pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh pengirim atau penerima, di mana pihak ketiga ini disebut dengan penengah atau arbitrase. Baik, selanjutnya yaitu cara menggunakan kriptografi kunci publik. Yaitu yang pertama, pesan dienkripsi menggunakan kunci publik penerima. Lalu, pesan dideskripsi dengan kunci privat penerima. Saya berikan contoh, misalkan Alice sebagai pengirim, Bob sebagai penerima. Alice mengirim pesan M, lalu dienkripsikan menghasilkan C menggunakan kunci publik penerima, yaitu kunci publik dari si Bob. Selanjutnya, pesan
dideskripsi oleh si Bob menggunakan kunci privat Bob sendiri. Nah, dari cara ini tidak diberikan membuktikan autentikasi karena kunci publik diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya, kriptografi kunci publik yaitu enkripsi sebagai tanda tangan. Nah, di sini pesan dienkripsi kunci privat pengirim. Lalu, pesan dideskripsi menggunakan kunci publik pengirim. Dengan cara ini, maka kerahasiaan pesan dan autentikasi keduanya dicapai sekaligus. Kita memakai contoh Alice dan Bob tadi. Alice sebagai pengirim, Bob sebagai penerima. Misal, Alice mengirim pesan M, lalu dienkripsi menggunakan kunci privat Alice sendiri, menggunakan kunci privat pengirim. Lalu menghasilkan S, yaitu signature. Signature ini merupakan sama dengan ciphertext tadi, yaitu lalu pesan signature tersebut dideskripsi oleh si Bob, oleh si penerima, menggunakan kunci publik si Alice. Nah, dengan cara ini, maka kerahasiaan pesan dan autentikasi keduanya dicapai sekaligus. Ide ini ditemukan oleh Diffie dan Hellman. Baik, sebagai contoh, misalnya pengirim mengirim pesan sekaligus menandatangani pesan kepada si penerima. Nah, si penerima itu harus mengetahui kunci publik si pengirim. Nah, misalkan pesan itu adalah hello. Si pengirim akan mengenkripsi pesan hello tersebut dengan kunci privatnya sendiri. Dan hasilnya nanti adalah ciphertext. Nah, ciphertext ini juga selalu signature. Kemudian, ciphertextnya dikirim kepada si penerima. Si penerima lalu akan mendekripsi ciphertext ini dengan menggunakan kunci publik si pengirim. Dan nanti hasilnya adalah pesan semula ataupun pesan awal. Sehingga jadi si penerima dapat memastikan pesan itu berasal dari si pengirim. Karena kunci publik pengirim berkoresponden dengan kunci privat si pengirim. Atau kunci publik si pengirim maksudnya berkoresponden dengan kunci privatnya sendiri. Nah, kalau prosedur ini diformulasikan di sisi pengirim, pesan M dienkripsi dengan fungsi E. Fungsi ini adalah algoritma enkripsi kunci publik dengan menggunakan secret key atau kunci privat pengirim. Hasilnya adalah ciphertext atau yang disebut dengan S. Lalu, S dikirim ke penerima. Penerima kemudian membuktikan autentikasi pesan sekaligus mendekripsinya dengan menggunakan fungsi D. D ini adalah algoritma deskripsi dari algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan. D mendeskripsi S dengan menggunakan kunci publik si pengirim. Hasilnya adalah M atau pesan semula. Nah, dengan algoritma kunci publik ini, maka penandatanganan pesan tidak lagi membutuhkan pihak penengah atau arbitrase seperti pada tanda tangan dengan menggunakan kriptografi simetrik. Nah, di sini ada dua proses. Yang pertama, penandatanganan ataupun signer yang dilakukan oleh si pengirim pesan. Dan yang kedua itu ada verifikasi pesan yang dilakukan oleh si penerima pesan ataupun verifier. Yang pertama, pesan yang akan ditandatanganin itu mula-mula dihitung nilai hashnya dengan fungsi hash, dan hasilnya itu adalah message digest. Jadi pesan yang panjangnya sembarang kemudian di hash seperti pada message digest 5, hasilnya message digest yang ukurannya relatif pendek, misalnya hanya 108 bit pada message digest 5. Nah, message digest ini kemudian di-encrypt dengan private key si pengirim. Nah, hasilnya lah yang disebut
dengan signature atau digital signature. Lalu signature itu ditempelkan pada pesan, lalu pesan bersama signature itu akan dikirim bersama-sama ke si penerima. Yang kedua, si penerima ini akan melakukan verifikasi tanda tangan digital tersebut. Mula-mula pesan itu dipisahkan dengan signaturenya. Bagian pesan ke fungsi hash, dihitung nilai hashnya, dan hasilnya messages action. Kemudian signature didecrypt dengan menggunakan public key si pengirim. Tadi kita lihat bahwa signature ini adalah hasil dari encrypt messages dengan private key si pengirim. Di sisi penerima, signature itu didecrypt dengan public key si pengirim pesan, dan hasilnya adalah messages. Si penerima pesan kemudian membandingkan antara messages dari hasil decrypt dengan messages action dari fungsi hash. Nah, jika sama, maka tanda tangan itu disebut valid, dan jika tidak sama, berarti tanda tangan tersebut tidak valid. Dua algoritma signature yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi itu adalah RSA dan LGMAL. Pada RSA, algoritma enkripsi dan deskripsi itu identik. Yang identik di sini itu adalah formulanya, sehingga proses signature dan verifikasinya juga bakalan identik. Selain RSA, terdapat algoritma yang dikhususkan untuk tanda tangan digital, yaitu Digital Signature Algorithm ataupun DSA, di mana DSA ini merupakan bakuan ataupun standar untuk Digital Signature Standard ataupun DSS. Pada DSA, algoritma signature dan verifikasinya berbeda.